Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man walah wa ba'd. Saudara cinta Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan satu tema yang merupakan bentuk bakti kita atau syukur kita, terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Karenanya bentuk kita mensyukuri atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasanya kepada kita, kepada umat ini, kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi, ya orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berselawatlah kalian, wa sallimu taslima, dan berikan salam kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Kita diperintahkan untuk berselawat kepadanya. Ini adalah juga permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'ah." Dan dihapuskan darinya 10 keburukan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, tidak dilakukan ibadah di sana. Wa la taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Wa sallu 'alayya, dan bersalawatlah kalian kepadaku, sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salawat. Wahai Rasulullah SAW, berapa bagian salawat yang harus aku sampaikan ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah aku jadikan 1/4? Rasulullah SAW, jika engkau tambah maka itu lebih baik. Setengah ya Rasulullah, jika engkau tambah lebih baik. 2/3 ya Rasulullah, jika engkau tambah lebih baik. Ya Rasulullah, aku jadikan semua doa aku salawat kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Idzan tukfa hammuk wa yughfaru laka dzambuk." Jika demikian, maka akan dihilangkan darimu kesusahanmu dan diampuni dosa-dosamu. Ini adalah keutamaan yang besar kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi adalah keuntungan, kebaikan, ibadah yang kembali kepada kita. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah pujian, thana'uhu indal malaika, pujian Allah Subhanahu wa taala di antara malaikat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat malaikat serta kita adalah doa dan permintaan. Di antara faedah bersalawat ini adalah, selain yang telah disebutkan, yaitu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita diperintahkan untuk bersalawat. Kemudian di antaranya juga mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Yang juga menjadi faedah bersalawat adalah yurja al-ijabatud du'a. Jika doa diiringi dengan salawat, baik dibuka maupun ditutup dengan salawat, yurja, lebih diharapkan, lebih terkabul doanya. Kemudian seperti hadis yang sebelumnya, faedah berikutnya adalah apa? Dihilangkan semua kesusahan-kesusahannya dengan banyak bersalawat. Bagaimana cara bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang ditanyakan oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana bersalam kepadamu ya Rasulullah, tapi bagaimana bersalawat? Kemudian Rasulullah mengajarkan lafaz salawat dalam sebuah hadis atau dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di antaranya hadis Rasulullah mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ali. Riwayat yang lain yang juga dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu yang lafadznya Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inti salawat adalah mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian memberikan salam, kemudian keberkahan, kemudian diiringi dengan menyertakan alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW. Adapun lafaz-lafaz yang selebihnya adalah pujian-pujian dan yang lainnya. Ketika pujian-pujian masih dalam tahap kadar yang dibolehkan maka tidak mengapa. Tapi jika sudah sampai kadar gulu berlebihan, bahkan sampai ke derajat Allah Subhanahu wa taala atau hak-hak Allah Subhanahu wa taala disandingkan pada Nabi Muhammad SAW, maka tidak dibolehkan. Kita hindari. Kemudian kapan kita bisa bersalawat kepada Nabi SAW? Banyak tempat dan waktu kita bisa bersalawat kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah ketika membaca tahiyat awal dan akhir dalam salat. Kemudian ketika ketika dalam salat jenazah, pada takbir yang kedua kita bersalawat kepada Nabi SAW. Ketika masuk masjid dan keluar masjid, kita bisa bersalawat kepada Nabi SAW. Ketika dalam perkumpulan kita bisa membaca salawat. Bahkan dikatakan majlis yang tidak disebutkan Nabi SAW di situ adalah majlis yang buruk. Kemudian kita juga bisa membacanya, mengucapkan salawat kepada Nabi SAW ketika kita mendapatkan masalah-masalah. Kita perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Karena keutamaan salawat adalah menghilangkan semua masalah-masalah kita. Kemudian yang berikutnya kita bisa membaca salawat SAW ketika membaca zikir pagi dan petang. Kemudian ketika azan dikumandangkan kita juga membaca salawat kepada Nabi SAW, kemudian menambahkan wasilah, memintakan wasilah kepada Nabi SAW. Kemudian kita juga bisa membaca salawat kepada Nabi SAW ketika apa? Ketika disebutkan nama Nabi SAW. Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang ketika disebutkan namaku tapi dia tidak berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kita untuk senantiasa bisa berselawat kepada Nabi SAW dan membanyakkan selawat kepadanya. Demikian, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.